Seorang wanita berusia 54 tahun ditemukan tewas dengan kondisi membusuk di Tambora, Jakarta Barat. Diduga menjadi korban pembunuhan. Tak butuh waktu lama, terduga pelaku kemudian ditangkap di kontrakan tempat tinggalnya. Jasad wanita pekerja konveksi ditemukan dengan kondisi membusuk di dalam rumah kontrakan di Jalan Angke Barat, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat pada Minggu malam. Saat pertama kali ditemukan, pintu rumah kontrakan korban terikat dengan tali dari luar. Tak butuh waktu lama, polisi kemudian menangkap terduga pelaku pembunuh korban di kontrakan tempat tinggalnya di Cengkareng, Jakarta Barat. Saat ini polisi masih melakukan pendalaman hubungan antara korban dan pelaku, serta menggali motif pembunuhan. Mana? HP-mu mana? Tadi tak. Ini apa ini? Itu tas Mobil tak? Tak, mobil dia panggil tak? Untuk mengetahui perkembangan lebih jauh terkait kasus ini, kita telah terhubung dengan Kapolsek Tambora, Kompol Doni Agung Harfida. Selamat malam Pak Doni. Selamat malam Mas Irwan. Iya Pak Doni, apakah yang kemarin diamankan di polisi di Polsek Tambora terduga pelaku? Seperti apa? Ya. Jadi kemarin bersama dengan personil dari Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat dan unit Reskrim Polsek Tambora, kami mengamankan seseorang yang diduga sebagai pelaku. Untuk orang tersebut juga masih kita dalami apakah terduga pelaku ini merupakan orang yang melakukan tindak pidana yang kita curigai sebagai pembunuhan. Kita masih melakukan pendalaman, Mas, pemeriksaan mendalam terhadap yang bersangkutan. Baik, Pak Doni, ini kepolisian mendapat informasi dari mana ini sampai kemudian pelaku akhirnya ditangkap atau terduga pelaku ini ditangkap di mana, Pak? Ya, jadi awal mula adanya penemuan mayat ini dilaporkan oleh seseorang yang berprofesi sebagai ketua RT di lingkungan tersebut. Beliau menyampaikan awalnya ada bau yang cukup kuat, bau tidak sedap cukup kuat. Kemudian dicari dari mana asal bau tersebut. Kemudian setelah dicari bersama warga yang lain, mencurigai satu kamar kontrakan di Berat Angke itu. Kemudian pintu kontrakan itu sendiri tertutup dan ditali dari luar untuk mengunci. Jadi pakai sebuah tali dikunci dari luar. Kemudian ketika dibuka, ternyata di dalamnya terdapat seorang wanita yang sudah meninggal dunia, Mas. Dalam kondisi sudah membusuk. Sudah membusuk ya? Kemudian kami melakukan penyelidikan, memeriksa beberapa saksi, dan dari situ kita mengarah kepada beberapa orang yang akhirnya kami mengamankan satu orang yang saat ini masih diduga sebagai pelaku. Pak Doni, apa yang membuat kepolisian ini meyakini bahwa kematian dari wanita ini adalah dengan kasus pembunuhan seperti itu? Apakah ada hal-hal atau barang bukti yang mengarah ini suatu pembunuhan seperti itu? Ya. Jadi yang menjadi pemikiran awal kami adalah pada saat kamar itu menjadi sumber bau tidak sedap tersebut, kondisi pintu kontrakan tersebut pada posisi terkunci dari luar dan terikat sebuah tali, Mas. Itu dan ketika di dalamnya ada jenazah, ada mayat, berarti mungkin ada orang yang sengaja menutup pintu tersebut kemudian mengunci dari luar. Mungkin itu ya, Mas, awalnya kenapa kami bisa mengarah ke arah pembunuhan. Iya, jadi dari apa ya, diikat dari luar begitu, dikunci dari luar seperti itu ya, Pak Doni ya. Nah, apakah sejauh ini ditemukan luka-luka begitu dari tubuh korban begitu? Untuk pada tubuh jenazah
itu sendiri tidak ditemukan atau kami tidak bisa melihat, tidak menemukan adanya luka atau hal lain terkait dengan kekerasan karena kondisi mayat yang sudah membusuk, Mas. Jadi untuk muka sendiri pun sudah tidak bisa kita kenali karena sudah membusuk, termasuk dengan kulit di tangan sudah tidak bisa melihat adanya bukti tanda kekerasan atau lebam yang lain. Nanti masih menunggu hasil otopsi yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Baik, masih menantikan hasil otopsi dari pihak rumah sakit. Dan Pak Doni, lalu terakhir, ini apa ancaman hukuman bagi pelaku, Pak? Tentunya kalau memang ini terkait dengan pembunuhan, seandainya nanti memang hasil pemeriksaan saksi dan bukti dan kita menemukan tersangkanya, tentunya ancaman hukuman terhadap kasus pembunuhan yaitu hukuman maksimal selama 15 tahun penjara. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Doni. Terima kasih telah berbincang bersama kami di Berita Satu Malam. Selamat malam, salam sehat selalu.